Ya, jadi ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah minggu lalu kita sudah membahas mengenai kontrak kuliah dan ketiga pengelasan di minggu lalu. Lalu minggu ini adalah minggu kedua kuliah. Kita sudah bagi kelompok jadi 6 kelompok. Kelompok 1 sedang berada dengan saya sekarang di lab welding. Sedangkan yang tidak praktikum sedang menunggu giliran itu akan diberikan materi teori. Karena memang kuliah ini ada bagian teorinya, ada praktiknya. Seperti yang tersantum di ini ya, di jumlah SKS ya, 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Tapi nanti yang dinilai, capaian kompetensi yang dinilai adalah pemahaman ya, pengetahuan, bukan keterampilannya. Karena ini masih dasar sekali, masih pengenalan. Jadi yang diharapkan sekali itu saudara-saudara paham apa yang dilakukan. Karena mengenai keterampilan itu masih ada mata kuliah lanjutannya. Baik, jadi apa yang akan kita bahas malam ini? Ya, sebenarnya ini sesuai dengan urutan di RPS, yaitu pemotongan logam. Pemotongan logam sendiri ada 2 metode ya. Ada metode oxy-fuel cutting atau pemotongan dengan gas oksigen dicampur dengan gas asetilen. Kemudian pemotongan yang kedua itu dengan menggunakan plasma. Plasma itu adalah metode dengan menggunakan udara yang molekul-molekul gasnya itu bermuatan listrik. Oke, tanpa perpanjang, saya langsung aja ke materi. Jadi kalau nggak kedengaran bilang ya. Nah, ini adalah materinya. Ini sudah saya tampilkan juga pada learning ya. Di learning juga ada ini. Nanti bisa dipelajari ulang. Dan juga di situ saya sematkan video-video ya. Ada saya dapatkan video di YouTube yang berkaitan dengan ini. Nah, jadi langsung di situ ada penjelasannya lebih jelas ya di situ. Oke, jadi ini adalah materi mengenai metal cutting ya. Jadi ada 3 sebenarnya metode pemotongan itu. Ada metode mechanical, itu dengan cara fisik ya. Kita hilangkan materinya dengan memberikan gaya abrasif. Abrasif itu artinya menggerus ya istilahnya, abrasif. Jadi gayanya itu menghasilkan potongan pada benda. Lalu kemudian metode kedua adalah metode thermal, yaitu dengan dilelehkan ya. Thermal berarti dengan menggunakan panas, nanti panasnya itu akan melelehkan materialnya dengan arc. Nah, di sini kita sering sekali menggunakan istilah arc. Kalau kita terjemahkan secara harafiah, artinya busur ya kalau arc ya. Nah, arc di sini maksudnya adalah lompatan atau percikan listrik ya. Jadi kalau kita berikan listrik dengan arus yang besar, nanti akan ada lompatan elektronnya seperti percikan. Nah, itu namanya arc. Oke, yang ketiga adalah chemical. Chemical itu kita potong atau kita hilangkan materialnya dengan proses oksidasi ya. Kalau ada istilah kimia di sini berarti ada perubahan kimia, yaitu zatnya berubah jenis ya. Kalau 1 dan 2 ini zatnya tidak berubah jenis. Awalnya logam, setelah dipotong kita tidak berubah logam tersebut menjadi zat lain. Nah, tapi kalau chemical itu kita ubah menjadi oksida logam ya. Jadi oksida logam itu sifatnya itu lebih rapuh daripada logam, makanya bisa dipotong. Dan dengan chemical ini juga termasuk thermal karena selain melibatkan proses kimia juga melibatkan panas gitu. Nah, jadi yang ini termasuk ke oxy-fuel cutting nanti kita bahas. Nah, kemudian ini adalah contoh mechanical cutting ya. Ada saw, ada drill, ada turning, ada green. Ya, saw itu digergaji ya. Contohnya ada circular saw. Nah, seperti ini. Ini kalau matanya besar-besar seperti ini biasanya gergaji kayu. Kalau gergaji logam atau besi itu matanya kecil, tajam dan sempit ya. Rapat-rapat gitu.
Kemudian kalau drill itu artinya di bor ya. Bor itu juga bisa termasuk mechanical cutting. Kemudian turning. Nah, turning ini maksudnya bubut ya. Kan saudara sekarang sedang mengambil mata kuliah proses permesinan konvensional kan di lab manufaktur. Itu ada bubut kan. Nah, itu bahasa Inggrisnya turning. Turning ini membentukkan benda kerja dengan putaran kan. Nanti bentuknya akan menjadi bundar seperti itu, lingkaran. Lalu green ini gerinda. Nah, gerinda itu kita ada gunakan di sini. Yang digunakan di lab welding itu ada gerinda jenisnya ada gerinda asah sama gerinda potong, tapi masih pakai tangan ya. Jadi kalau yang di manufaktur itu ada gerinda duduk, ada crankshaft segala macam lah ya. Bedanya beda-beda. Lebih lengkap. Nah, lalu ada shear dan punch. Nah, ini didorong seperti ini ya. Ini ada videonya yang akan menunjukkan lebih jelas. Ini juga ada di perkakas tangan kalau di lab CNC ada shearing itu pemotongan tapi ditekan gitu dia. Kemudian ada water jet. Nah, ini termasuk metode baru. Water jet itu dipotong dengan menggunakan air bertekanan tinggi. Nah, bayangkan, air kan kalau kita pakai sehari-hari kan nggak tajam kan? Tapi karena tekanannya sangat tinggi, kalau dipusatkan ke satu titik, itu bisa memotong logam. Saking tingginya tekanan yang diberikan. Biasa juga ditambahkan dengan abrasif material nih. Nah, misalnya silika atau mungkin serbuk-serbuk logam mungkin ya. Jadi ya, halo, halo, Jericho atau Awaludin. Suara siapa tadi? Halo. Oke, kalau ada pertanyaan ini ya, ngomong aja, potong aja. Jadi sini ada abrasif material. Ini digunakan untuk menambah daya potong dari air bisa. Lalu ini video kita skip dulu. Pekerja juga ada saya sediakan ya di learning nanti silakan. Ya untuk menghemat kuota dan menghemat waktu saya sediakan aja di learning nanti bisa dilihat kapanpun. Bisa lihat nanti waktu kalau senggang, kalau ada waktu. Nah, kemudian chemical cutting. Ini yang akan kita pelajari hari ini, terutama mengenai oxyfuel ya. Jadi oxyfuel itu gabungan dari gas oksigen dan gas bahan bakar atau fuel. Gas bahan bakar apa saja yang bisa digunakan? Di sini kita pakai asetilen. Selain asetilen nanti bisa juga menggunakan gas LPG misalnya. Gas LPG itu komponen utamanya itu propan misalnya, propana. Bisa juga gas LNG itu metan ya, gas metan. Itu karakteristiknya berbeda-beda. Tapi fungsinya sama ya, fungsinya sebagai bahan bakar, sama seperti bensin. Nah, dan di sini kita perlukan oksigen sendiri. Walaupun oksigen ada di udara, tapi kita butuh juga oksigen yang disediakan khusus untuk membakar bahan bakar tersebut. Kenapa? Nanti kita bahas. Nah, di sini ada ini penampang sampingnya ya. Ini logam yang dipotong yang di sini. Kemudian ini alat potongnya, torch-nya. Torch, kan tulisannya torch. Ya ini, torch itu kalau diartikan harafiah itu obor ya. Torch itu adalah tempat pembakaran apinya ya. Jadi apinya keluar dari situ. Ini tampak dari depan, ini tampak dari samping. Ini ada lever. Lever ini yang untuk mengeluarkan oksigen ya nanti di sini. Lalu di sini ada oksigen lagi. Jadi oksigennya ada dua jenis di sini. Yang atas itu oksigennya untuk cutting atau pemotongan. Yang bawah itu oksigen juga ada untuk preheating. Preheating itu kita naikkan dulu suhu logamnya agar mencapai suhu tertentu
ketika nanti dipotong itu lebih cepat, gitu, lebih efektif. Nah, kemudian di sini ada berbagai lubang ya, ada lubang yang di tengah, ada lubang di pinggir. Nah, yang di tengah ini tempat keluarnya oksigen untuk pemotongan. Yang tengah ini, yang samping-samping ini adalah tempat apinya dari C2H2. C2H2 itu adalah asetilen, gas bahan bakarnya ya. Jadi yang bahan bakar itu dari pinggir-pinggir, sementara yang tengah ini adalah tempat keluarnya gas oksigen. Nah, kemudian ini thermal cutting. Ada dua jenis thermal cuttingnya. Yang ini plasma. Plasma itu tidak melibatkan reaksi kimia di sini karena tidak ada pembakaran. Sementara ini adalah arc oksigen. Ya. Di sini gas yang digunakan adalah oksigen. Nah, nanti yang kita gunakan di lab adalah plasma cutting, terutama saat praktikum kita gunakan plasma. Bentar. Oke, ini ada Gojing ya. Udah pernah dengar Gojing? Sudah. Bisa di Belum, tolong Pak. ya. Siapa tadi? Jericho ya? Gojing, tahu Gojing? Iya, Pak. Boleh tolong? Belum. Artinya Gojing apa? Nggak tahu? Mbak. Sudah, Pak. Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Siapa tadi yang tahu? Saya, Pak. Siapa nih? Permudiono, Pak. Oh iya, silakan Pak. Pak Sarmodiono. Bisa dijelaskan teman-temannya, Gojing itu artinya apa? Tahu saya, Pak, ya, itu untuk buat groove, Pak, ya. Ya. Untuk ngisi lasan gitu dia. Gojing ini. Bedanya Gojing sama cutting apa? Kalau cutting kan motong, kalau ini cuma buat parit gitu aja dia, Pak, untuk penetrasi lasan ya, kalau nggak salah. Ya. 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 Betul, Itu aja, ya. Seperti itu. Tahu betul. saya. Ya, terima kasih Pak Sarmodiono. Ya, jadi seperti yang dikatakan sama teman kita tadi ya. Jadi Gojing ini berbeda dengan cutting sebenarnya, walaupun prinsipnya mirip. Ya, kalau cutting itu langsung potong habis ya. Kalau Gojing itu lebih ke mengikis gitu. Jadi kayak dikeruk gitulah ya, dikurangi volumenya. Jadi kita bisa bikin parit tapi nggak sampai tembus ya. Atau kita kurangi yang bagian yang tidak diinginkan. Itu perbedaan antara Gojing dengan cutting. Nah, ini kita bisa gunakan alat yang di sini plasma itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk Gojing, bisa. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut membahas mengenai oxy-fuel cutting. Nah, ini adalah posisi seseorang atau operator saat memotong dengan oxy-fuel cutting. Perhatikan tangannya. Tangan yang dominan, tangan kanan misalnya, kalau kita biasa pakai tangan kanan, berarti tangan kanan itu menggunakan atau memegang torch-nya. Sementara tangan yang tidak dominan, tangan kiri misalnya, itu untuk penyangga. Nah, bagi yang kidal tinggal ditukar aja. Berarti penyangganya tangan kanan, yang megang torch tangan kiri. Ya, terus perhatikan cara memegangnya ya. Di sini ada meja kerja ya, meja kerjanya seperti ini, meja potong ya. Meja potong itu dia ada lubang-lubangnya seperti ini. Kemudian ini yang dipotong, benda kerjanya. Tangannya ini menyangga agar tangan kanan bisa bergerak menyapu ya. Gerak kanan itu menyapu seperti itu. Jadi pastikan sebelum dipotong tangan kita itu bebas, tidak ada halangan dan lurus ya, potongannya lurus seperti itu. Nah, terus perhatikan juga APD yang digunakan. Sini ada sarung tangan untuk melindungi dari panas karena ini kita menggunakan suhu yang tinggi sekali. Lalu
di sini dia menggunakan kacamata ya, kacamata untuk melindungi percikan yang mungkin muncrat gitu ya, lompat percikannya itu bisa berupa percikan apinya atau mungkin bisa lebih bahaya itu percikan besinya itu, besi yang meleleh ini bisa terpercik, hati-hati. Lalu perhatikan juga di sini ada alat ya, ada torch, lalu ada selang dan dihubungkan dengan tabung gas. Tabung gasnya ada dua, yang satunya oksigen, yang satunya lagi fuel. Dan ini adalah penampang sampingnya. Ini torch-nya di sini, ini apinya, ini sparks-nya di sini ya. Nah, ini posisinya itu tidak boleh terlalu jauh, ya, nggak boleh juga terlalu dekat atau menempel. Harus ada disisakan sedikit tempat apinya seperti ini. Prinsip kerjanya, ya, jadi prinsip kerjanya adalah kita gunakan api preheat ya, api preheat itu campuran dari campuran dari oksigen dan fuel ya. Ini memanaskan steel, dipanaskan dulu, dinyalakan apinya, terus dipanaskan preheat, baru ditekan levernya, baru dia memberikan banyak oksigen sehingga terpotong seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada logam sebenarnya adalah reaksi oksidasi ya. Logamnya adalah besi, Fe, direaksikan dengan oksigen itu menjadi FeO. Nah, ini butuh panas 267 kilojoule. Kilojoule berarti 267.000 joule. Kemudian ada lagi reaksi yang lain, Fe-nya menjadi Fe3O4. Nah, ini juga membutuhkan membutuhkan panas ya, kalor 1120 kilojoule. Dan ada yang menghasilkan Fe2O3. Perhatikan ketiga-tiganya ini menghasilkan oksida logam. Oksida logam itu adalah senyawa antara logam dengan oksigen. Nah, ini FeO, oksida besi ya. Fe itu besi, ferrum. Oke. Jadi di sini ada reaksi kimia ya. Nah, FeO inilah yang kemudian membuat logamnya itu terbelah karena ada senyawa lain di tengah-tengah logamnya. Oke. Lalu seperti yang saya tampilkan tadi, ini ada lubang-lubang di nozzle-nya ya. Nozzle itu mulut torch-nya, tempat keluarnya gas dan api. Itu namanya nozzle. Nah, ini di tengah itu tempat keluarnya oksigen, yang di pinggir tempat keluarnya campuran oksigen dan asetilen. Ini diagram peralatannya. Ada dua ya tabungnya. Ada oksigen, ada asetilen, dipisah. Lalu ada regulator. Regulator ini mengatur tekanan gas yang dikeluarkan. Jadi kalau nggak ada regulator, begitu kita buka tabung gas ini langsung keluar semuanya nih. Langsung keluar semua gas oksigennya. Karena tekanan dalam tabung ini tinggi sekali, bisa aja si tabung ini terbang ke atas ya, atau ke dinding gitu. Menyebabkan kecelakaan bisa saja. Nah, itu fungsinya regulator itu agar gas yang keluar itu dapat kita atur, terkontrol. Nah, kemudian ada ini. Ada dua jenis torch ya. Yang atas ini adalah untuk pengelasan atau las karbit, yang di bawah ini untuk pemotongan. Dan kita perhatikan bentuknya mirip tapi berbeda sekali kan. Ini untuk welding, ini untuk cutting. Yang kita gunakan adalah yang seperti ini. Ya. Kemudian ada rod dan flux itu untuk penunjang ya. Jadi kita di sini tidak menggunakan rods and flux-nya. Oke, kemudian, nah, kenapa kita butuh oksigen lagi? Sebenarnya kan di udara ada oksigen kan? Udah ada apinya. Kenapa kita harus ada oksigen lagi di sini? Kan bisa aja kita kasih di sini gasnya asetilen, kita alirkan ke sini, lalu dibakar dengan mancis gitu ya. Lalu terbakar, itu aja yang kita potong, kita gunakan untuk memotong. Nah, ternyata nggak cukup ya. Soalnya kalau kita tanpa menggunakan oksigen dari tabung ini, oksigen murni, hanya menggunakan oksigen dari
udara sekitar saja itu konsentrasinya terlalu rendah. Karena di udara kita yang kita hirup sekarang itu oksigennya cuma 20%. Kebanyakan nitrogen ya. Kalau kita gunakan api yang kurang oksigennya, itu namanya api karburasi ya. Api karburasi itu lebih banyak karbon dioksidanya, lebih banyak karbonnya ya. Nanti ada asap warna hitam gitu. Itu sifatnya api karburasi. Tapi kalau kita gunakan api yang lebih banyak oksigennya daripada bahan bakarnya, itu namanya api oksidasi. Nanti yang kita gunakan adalah api netral, itu ada ciri-cirinya. Nah, ini tolong nanti dipelajari juga mengenai silinder gasnya ya, atau tabung gasnya. Ya, selalu ada dua. Lihat warna ini juga, warna selangnya ya. Selang itu warnanya dibedakan. Yang satu untuk gas bakar, fuel, yang satu lagi untuk oksigen. Dibedakan warnanya. Biasanya oksigen itu warna biru. Sedangkan yang bahan bakar itu sering sekali warna merah, kadang-kadang warna hitam. Nah, kemudian, nah di sini ada non-return valves ya. Ini bisa dicopot dan ini fungsinya salah satunya adalah untuk flashback arrestor ya, atau penangkap flashback. Jadi flashback itu adalah percikan api yang merambat dari ujung mulut ini, mulut nozzle-nya ke dalam selang. Bisa terjadi itu. Kalau kita nggak punya flashback arrestor, di sini ada api, lalu kita alirkan terus bahan bakar, nanti malah bahan bakarnya dimakan sama api yang dari dalam. Api yang dari luas ini masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam, lama-lama apinya masuk ke tabung. Jadi meledak kan. Nah, itulah fungsinya flashback arrestor supaya tidak ada api yang merambat ke dalam. Ini ada tampak samping regulatornya ya. Ini nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut, karena ini fungsinya untuk mengatur aliran gas yang keluar. Nanti ada indikatornya berupa tekanan, kita bisa atur seberapa banyak. Nah, ini ada preheat valve, ini penting. Di cutting torch yang kita pegang, ini kan handle-nya ya. Nah, ini ada knob ya yang bisa diputar-putar. Ini bisa mengatur berapa banyak gas yang digunakan ya. Jadi kita lihat apinya. Kalau apinya itu warna merah, banyak asapnya, itu artinya api karburasi atau kekurangan oksigen. Tapi kalau apinya nanti panjang ekornya warna biru, panjang, itu kebanyakan oksigen atau api oksidasi, dan biasanya berisik tuh, bunyi mendesis yang berisik, itu adalah api oksidasi. Tapi kalau tidak terlalu berisik, lalu ekornya kecil di sini ya, cenderung pucat atau putih, nah itu api netral yang bisa kita gunakan untuk cutting, untuk pemotongan. Ini nozzle-nya. Nah, seperti ini ya. Tampaknya, tampak sampingnya ya. Ini tadi sudah saya lihatkan. Nah, seperti ini. Yang di pinggir-pinggir ini adalah heating frame, pemanasnya. Ini oksigennya dari sini. Ini yang membuat logam tersebut terpotong ya. Karena di sini udah ada panas, lalu kita berikan oksigen di sini ya. Jadi yang kita reaksikan di sini oksigen yang tengah sini ya, oksigennya. Apinya itu gunanya untuk pemanasan. Walaupun kalau ada api itu pasti ada reaksi dengan oksigen. Nah, lalu nanti di sini ada slag ya. Slag itu bagian dari logam yang meleleh ya, meleleh itu di sini. Oke, ini ada beberapa jenis nozzle-nya. Itu disesuaikan dengan jenis zatnya ya. Ini ada oksiasetilen, ini ada propan ya, jenisnya berbeda. Lalu ada apa aja gas fuel atau gas bahan bakar yang bisa digunakan? Ya, kebanyakan pasti hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Contohnya
Ini asetilen ya, C2H2. Lalu ada propen, propana, C38. Ada MAPP. MAPP itu campuran dari berbagai hidrokarbon ya. Misalnya metil asetilen, propadien, dan lain-lain. Lalu ada propilen, dan ada natural gas atau LNG, gas alam ya. Gas alam itu banyaknya metana biasanya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Nanti bisa dibaca di sini. Asetilen itu gunanya untuk mengurangi lebar HAZ ya, heat affected zone. Ini adalah daerah yang dipengaruhi oleh panas ya, yang terkena api langsung. Oke, kemudian ada propen. Propen itu kalor yang dihasilkan lebih sedikit daripada asetilen. Makanya disebutkan di sini piercing atau daya tembusnya lebih lambat. Daya tembusnya lebih lambat dan pembakarannya ya, jadi pemotongannya tuh kecepatannya sama dengan asetilen ya. Kemudian kalau MAPP itu bisa digunakan untuk underwater ya, bisa digunakan untuk pemotongan di dalam air. Bayangkan kita bisa pakai api dalam air. Nah, berarti kita bisa gunakan gas bakar yang powerful ya. Soalnya kalau kita gunakan gas yang biasa itu apinya nggak terbentuk, malah mati. Lalu propilen adalah liquid petroleum gas ya, LPG. Produk dari LPG yang suhu apinya serupa dengan MAPP. Lalu ada LNG, itu yang paling temperatur atau suhu pembakarannya itu paling rendah dibandingkan yang lain. Itu yang sering dipakai karena LNG itu banyak sekali penggunaannya. Nah, ini contohnya ya, ini detailnya maksudnya. Ini ada rumus kimianya, asetilen itu C2H2, propen itu C3H8, tapi ini salah ya, C3H8. Propilen itu C3H6, metil asetilen propadien. Nah, itu sebenarnya campuran, tapi di sini disederhanakan menjadi C3H4. Natural gas itu metana, CH4. Lalu ini ada suhunya, kita lihat aja yang Celsius ya. Kita lihat di sini yang paling panas itu asetilen. Nah, kita gunakan yang di sini asetilen. Lalu berapa emisi panas yang dihasilkan oleh api utama sini. Lihat aja yang bawah itu megajoule per meter kubik. Tapi kalau pakai satuan imperial atau British di sini BTU atau British Thermal Unit per feet kubik ya di sini. Itu juga paling besar ternyata yang dimiliki oleh MAPP tuh. Yang paling besar emisi panasnya. Tapi emisi sekundernya di sini yang paling besar itu propen ya. Nah, total panasnya silakan lihat di sini dan lain-lain. Lalu ada berapa banyak oksigen yang dibutuhkan, lalu ada berapa oksigen yang disuplai melalui torch, kalau apinya netral dan lain-lainnya. Ini silakan dilihat, perbandingkan aja. Nah, ini saya bilang tadi ada 3 jenis api. Ini api karburasi, carburizing, ini api netral, ini api oksidasi. Biasanya kalau api karburasi ini kelihatannya mencolok sekali ya. Warnanya itu cenderung kemerahan atau orange, lalu banyak asapnya, dan biasanya lebih panas ya, kalau terasanya lebih panas seperti itu, lebih terang. Sementara kalau netral, biasanya ini nggak terlalu panjang ya, nanti kayak kita lihatkan di lab, nggak terlalu panjang dan tidak berisik. Tapi kalau oksidasi ini oksigennya terlalu berlebih, itu nanti buntutnya ini panjang lalu berisik. Itu ciri khas yang gampang dibedakan. Nah, ini adalah hasil potongan nih. Setelah kita memotong, lihat permukaan hasil yang kita potong tadi. Yang paling bagus itu yang satu, halus ya. Tidak ada
banyak ini cacat di situ. Nah, kalau yang ini api preheatnya terlalu kecil katanya, terlalu kecil, terus kecepatan pemotongannya terlalu lambat. Nah, lalu sini apinya terlalu besar sehingga permukaan atasnya meleleh. Ini jelek. Kalau ini tekanan oksigennya terlalu lambat, tekanan oksigennya terlalu rendah dan kecepatannya terlalu lambat dan seterusnya. Silakan dibaca dan kita banding-bandingkan ini kenapa pejuang seperti itu. Yang paling bagus ini yang satu ya. Ini adalah tujuan yang akan kita capai. Ya. Nah, ini ideal ya. Ini ideal. Kalau ini terlalu cepat kelihatan ini terseret ininya ya. Permukaannya terseret. Kalau ini nozzle terlalu tinggi, jadi naruh nozzle-nya itu terlalu tinggi, harusnya kan agak dekat dengan logam ya, dengan metalnya agak dekat. Ini terlalu tinggi. Nah, kalau yang bawah ini oksigennya terlalu banyak, sehingga terjadi oksidasi di sini. Cepat berkarat seperti itu, kalau terjadi oksidasi. Nah, ini ada beberapa efek unsur-unsur alloy ya. Alloy itu paduan logamnya di dalam besi ya. Kan besi itu tidak sendiri. Kalau material itu biasanya besi dicampur dengan yang lain, contohnya besi karbon itu jadi baja ya. Lalu ada campur dengan mangan, ada silikon, ada kromium, itu akan mempengaruhi hasil potongannya. Silakan dibaca itu hasil potongannya seperti apa. Saya di sini baja yang kromiumnya sampai 5% ya, itu bisa dipotong tanpa banyak kesulitan kalau permukaannya bersih. Tapi kalau kromiumnya makin banyak ya, seperti 10%, kromiumnya itu membutuhkan teknik khusus dan potongannya kasar katanya. Secara umum api preheat yang carburizing yang banyak bahan bakarnya itu lebih disukai kalau memotong besi berkromium tinggi. Dan sebagian silakan dibaca bagaimana memperlakukan material yang kita gunakan ya. Jadi penting sekali untuk mengenal kita sedang bekerja dengan material apa. Makanya sudah dipelajari di semester 1 mungkin ya, itu pengetahuan material. Dan ini juga ada, nanti silakan dibaca juga. Oke. Materi sampai di sini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau yang ingin bertanya, dipersilakan. Nggak ada. Baik, sambil ini ya, sambil kita bahas materi kuliah, saya ingin menyampaikan, kalau nanti minggu depan dan minggu depan lagi, giliran saudara-saudara untuk praktikum di laboratorium, harap membawa APD wajib dari rumah. Apa aja? Yang pertama, masker, ya, apalagi pandemi. Kemudian yang kedua, bawa jas lab. Jas labnya itu bisa wear pack dari perusahaan boleh, atau wear pack atau jaket dari sekolah dulu boleh, atau baju tebal lengan panjang yang tidak dipakai lagi juga bisa. Yang penting untuk melindungi diri sendiri. Kemudian pakai celana tebal ya, boleh celana jeans atau kain yang tebal yang tidak mudah terbakar, dan harus menggunakan safety shoes. Kalau ada yang datang ke lab nggak bawa APD, saya suruh cari sampai dapat kalau mau praktikum ya. Karena jangan sampai kita bekerja tanpa alat pelindung diri, kemudian amit-amit terjadi kecelakaan kerja. Jangan sampai itu terjadi ya. Karena kecelakaan seperti itu ya, kecelakaan karena tidak pakai APD itu bukan kecelakaan, tapi seakan-akan memang nantang gitu ya. Jangan sampai. Jadi APD itu
sebenarnya bukan untuk menghilangkan kecelakaan, bukan, tapi untuk meminimalisir cedera yang kita alami kalau terjadi kecelakaan. Ya. Karena peluang terjadinya kecelakaan selalu ada. Misalnya kakinya ketimpaan ini benda kerja kita berat ya, logam yang tebalnya segini gitu, malah mungkin lebih. Kalau kita pakai sepatu tipis misalnya, sepatu wakai gitu, kejatuhan itu udah kakinya penyok itu ininya, jarinya luka, bukan luka lagi ya, tulangnya mungkin bisa retak gitu. Tapi kalau kita pakai sepatu safety, ya mungkin tidak terasa apa-apa. Jadi kan kecelakaannya terjadi kan sebenarnya, tapi tidak cedera. Lalu ini, lalu baju lab itu gunanya apa aja kemarin? Untuk melindungi kita dari percikan ya, percikan sparks, lalu panas juga bisa melindungi kita. Lalu sinar UV terutama kalau kita mengelas itu ada sinar UV-nya. Lalu percikan ini kalau menggerinda, nah itu kan juga ada percikan kan, itu juga bisa membuat bekas terbakar gitu ya kalau di baju, kalau bajunya baju tipis gitu. Iya. Oke. Jadi saya sampaikan materi ini karena kalau kita nanti bekerja di PBL ya, kalau kita nanti mulai di project based learning, itu kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di PBL yang pertama itu pemotongan logam, yang kedua pengelasan. Pemotongan logamnya yang kita ajarkan di lab saat praktikum nanti langsung plasma, karena plasma itu akan bisa kita gunakan nanti di PBL, tapi juga perlu juga pengetahuan oksiviol ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengelasannya kita SMAW dulu, karena itu yang paling banyak digunakan dan luas ya, walaupun itu sederhana sekali. Dan saya rasa di banyak perusahaan itu udah jarang dipakai karena banyak yang lebih efektif. Tapi untuk sebagai pengetahuan itu kita nanti belajar dengan SMAW dulu, terutama yang belum familiar dengan pengelasan. Nanti yang sudah familiar boleh berbagi ilmu dengan teman-temannya, termasuk dengan saya, apalagi saudara kan mahasiswa ada di ini ya, di kelas karyawan yang mungkin punya pengetahuan terupdate ya. Oh di industri sekarang pakai yang begini Pak, udah nggak pakai lagi GTAW, misalnya pakai yang lain, ada metode baru. Nah, saya juga lihat kemarin ada metode terbaru itu friction welding. Jadi logamnya itu ditumbuk gitu, ditumbuk dengan kecepatan yang tinggi sehingga dia meleleh, ya, panas dan meleleh. Itu nggak pakai panas, maksudnya nggak pakai bahan bakar, nggak pakai listrik, cuman gesekan aja bisa dia nyambung logamnya. Nah, itu kan penemuan baru. Oke, sampai situ silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, silakan. Nggak ada? Oke, tugasnya lihat di learning itu saya udah siapkan materi ya, ada materi oksifuel, silakan dikerjakan sampai selesai, nanti itu diperhitungkan juga dalam tugas dan kehadiran ya. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan silakan kontak ya, karena kita juga belajarnya selain metode sinkron juga asinkron. Demikian, kalau nggak ada lagi saya tutup. Oke, bisa saya tutup? Baik. Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau gitu. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ya minggu depan ya. Minggu depan siap-siap kelompok 2. Mengenai mata kuliah mekanika juga saya beri waktu 1 minggu ya. Kemarin kita mulai hari Rabu ya. Nah, itu saya tutupnya Rabu jam 12 malamnya atau Kamis pukul 00. Nah, jangan sampai waktunya kehabisan. Lihat lagi di learning, lihat itu tutupnya tanggal berapa. Jangan sampai telat ya.
Waktunya sangat panjang sekali. Kalau ada kendala saat mengerjakan atau tidak mengerti, kontak aja saya. Karena kita sinkron, itu tidak dibatasi waktu dan tempat. Saya persilakan kalau misalnya malam-malam nih lagi ngerjain, kontak aja saya, besok pagi saya balas. Ya, demikian saya rasa cukup. Pak. Ya, silakan. Untuk ke kampusnya yang praktikum jam berapa Pak mulai Pak? Jam 7. Kalau 7 di pas, ya 19.00. Kalau udah datang semua jam 7 kita bisa langsung mulai. Kalau jadwalnya kan kita 18.50 kan. Nah, jadi saya kasih toleransi waktu ngumpul sampai jam 7 lah. Kalau jam 7-nya udah lengkap kita langsung mulai. Tapi kalau belum lengkap, yang ada dulu saya mulai materi sampai 7.20. Nah, yang terlambat sampai 7.20 nanti sesinya saya potong. Kita ada 5 sesi, jadi saya potong dari situ. Nggak datang lebih dari 11.20, potong 1 sesi. Terus lewat lagi dari jam berapa ya berikutnya? Nanti kita lihat jadwal ya. Kita lihat jadwal. Kan ada jam sekian-sekian tuh ada baris kan, ada 5 baris kan. Nah, lihat di situ barisnya berapa? Ada 5. Semakin lama lambat telatnya, semakin banyak sesi yang dipotong. Ya. Jadi perhatikan sesi yang dipotong itu bisa menyebabkan saudara kena SP. Ya, hati-hati. Hadiran yang kurang. Oke, demikian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Selamat malam semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Selamat bekerja bagi yang masih bekerja. Selamat beristirahat. Nanti berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.